Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini katanya jika P dan Q adalah bilangan bulat positif, berapakah nilai dari 2Q dikurangi P kuadrat tambah 5? Nah, di sini ada pernyataan 1, kalau P dikali Q itu sama dengan 6P, P kuadratnya itu sama dengan 4. Nah, di sini optionnya itu berupa seperti ini ya, ada A, B, C, D, E, seperti ini. Nah, kalau untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama kita fokus dulu ke soal. Nah, di sini ya, ke pertanyaannya apa sih yang ditanyakannya, kayak gitu ya. Nah, di sini ternyata yang ditanyakannya itu berapakah nilai 2Q min P kuadrat plus 5. Di pertanyaan, nah gitu ya, di sini membutuhkan membutuhkan Q dan membutuhkan P-nya berapa, kayak gitu ya. Jadi harus ada P dan harus ada Q, harus diketahui si P dan Q-nya karena yang ditanyakannya ini ya. Nah, sekarang kita lihat dari dua pernyataan yang ini, yang 1 dan 2. Dari dua pernyataan ini ya, gimana apakah sudah bisa didapat P dan Q-nya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cobain satu-satu dulu. Dari pernyataan pertama, katanya PQ itu sama dengan 6P. Nah, kalau kita coba lihat, kalau kita hanya mengandalkan pernyataan yang pertama, apakah kita sudah dapat P dan Q-nya? Belum bisa ya. Nah, kita belum bisa mendapatkan P dan Q-nya ya. Di sini bisa aja sebenarnya ya. Nah, di sini bisa dapat Q-nya malah ya. Nah, di sini P Q sama dengan 6P. Berarti kalau Q aja sama dengan 6P dibagi P. Berarti Q-nya sama dengan, ini coret-coret P-nya ya. Berarti tinggal 6. Nah, kita dari pernyataan pertama hanya dapat Q-nya aja. Nah, sementara yang kita butuhkan di soal itu P dan Q. Nah, dari pernyataan pertama saja kita belum cukup karena hanya mendapatkan Q-nya saja. Ya, kita mendapatkan ini. Berarti kita butuh coba pernyataan yang kedua. Nah, dari pernyataan kedua kita dapat nggak P-nya? Kayak gitu kan. Nah, ternyata dari pernyataan kedua, P kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti berapa dikuadrati sama dengan 4? Berarti P-nya dapat, yaitu iya, plus minus 2 ya, 2 di sini. P-nya dapat 2. Nah, dari sini P-nya dapat, dari pernyataan 2 Q-nya dapat. Nah, dari sini kan kita yang dibutuhkan P dan Q. Berarti biar dapat P dan Q, kedua pernyataan ini harus dipakai biar kita dapat P dan Q-nya. Karena P masukin ke sini dan Q masukin ke sini, kayak gitu ya. Jadi soal nomor 1 ini kita butuh berapa P-nya dan berapa Q-nya. Dan apabila dari salah satu pernyataan saja kita belum cukup untuk mendapatkan P dan Q. Yang pernyataan 1 hanya mendapatkan Q saja, pernyataan 2 hanya mendapatkan P saja. Jadi untuk mendapatkan P dan Q harus dua-duanya ya, dua-duanya pernyataan ini dipakai. Nah, jadi yang mana yang benar? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kalau satu saja tidak cukup. Ya, karena kalau satu saja seperti tadi ya, hanya dapat P-nya saja dan hanya dapat Q-nya saja. Sementara yang kita butuhkan adalah P dan Q. Seperti itu. Oke, itu untuk soal yang pertama.